Sebagai makhluk sosial, manusia secara kodrat akan selalu membutuhkan orang lain. Mengenai hal tersebut, Aristoteles menyebutnya dengan sebutan zoon politikon. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum. Hukum dalam bahasa Inggris law, Belanda rechts, Jerman rechts, Italia diritto, Perancis droit bermakna aturan. Sementara definisi tentang hukum, para sarjana hukum memiliki pengertian yang berbeda. Bahkan kurang lebih 200 tahun lalu, Immanuel Kant pernah menulis Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff von Rechts. Secara sederhana, pengertian tersebut menyatakan bahwa masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Perbedaan tentang pengertian hukum tersebut disebabkan terlalu banyak segi dan seluk-beluknya. Sedangkan penjelasan mengenai hukum, terdapat beberapa ahli hukum yang membuat definisi kata hukum. Di antaranya adalah Grotius yang menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Lalu Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti hukum tentang kemerdekaan. Lalu yang terakhir, Leon Duguid yang menjelaskan bahwa hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Unsur hukum terdiri dari peraturan itu bersifat memaksa. Lalu yang kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ciri-ciri hukum terdiri dari dua, yaitu adanya perintah dan larangan. Lalu yang kedua adalah perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Sifat hukum dibagi menjadi dua, yaitu memaksa dan mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan memiliki paksaan mutlak. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai ilmu pengetahuan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ilmu hukum. Ilmu hukum ini merupakan istilah dari dua kata, yakni ilmu dan hukum. Pengertian ilmu adalah semua pengetahuan yang tidak terbatas, baik yang bisa dibuktikan secara faktual maupun tidak bisa dibuktikan, yang sudah ada atau yang belum ada, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, yang logis maupun yang tidak logis. Sementara hukum merupakan suatu norma yang otoritatif, artinya mempunyai otoritas, kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia. Selanjutnya, istilah ilmu ada terjemah dari kata science. Ilmu memiliki tiga dimensi, yaitu yang pertama sebagai masyarakat, yang kedua sebagai proses atau kegiatan, dan yang ketiga sebagai produk. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh manusia adalah objek material ilmu kedokteran. Negara adalah objek material ilmu negara. Norma adalah objek material ilmu hukum. Adapun objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Adapun hukum adalah salah satu dimensi kehidupan manusia. Manusia adalah individu yang berhakikat sosial. Dalam kesosialannya itu ia memerlukan hukum. Sebagai salah satu dimensi kesosialan manusia, hukum menjadi objek formal dari ilmu hukum. Objek formal itu menentukan metode yang dipergunakan dalam memahami objek tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode. Metode akan menentukan produk yang dihasilkan. Produk itu dinamakan teori hukum. Dilihat dari ruang lingkupnya, ilmu dapat dibedakan menjadi yang pertama itu adalah ilmu murni dan yang kedua itu adalah ilmu terapan.
Selanjutnya saya akan menerangkan tentang beberapa arti hukum. Beberapa arti hukum ini diberikan oleh masyarakat, termasuk diantaranya ada 10 pengertian. Yang pertama itu ada hukum sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua ada hukum sebagai disiplin, yang ketiga hukum sebagai kaidah, yang keempat hukum sebagai tata hukum, yang kelima hukum sebagai keputusan penguasa, dan yang keenam hukum sebagai petugas atau law enforcement officer, yang ketujuh hukum sebagai proses pemerintahan, yang ke-8 hukum sebagai sikap, tindak atau perilakuan, yang ke-9 hukum sebagai jalinan nilai-nilai, dan yang terakhir yang ke-10 ini hukum sebagai seni atau perwujudan rasa atau estetika untuk mencapai harmonisasi. Eksistensi ilmu hukum dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam konteks hukum sebagai ilmu pengetahuan modern, Robert L. Hyman memberi pengertian ilmu hukum dalam ini jurisprudence secara luas sebagai segala sesuatu yang bersifat teoritis tentang hukum. Jurisprudensi merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat sui generis, maka kajian tersebut tidak termasuk dalam bidang kajian yang bersifat empirik maupun evaluatif. Ilmu hukum memandang hukum dari dua aspek, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai aturan sosial. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perspektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat perspektif keilmuan hukum ini merupakan suatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Paradigma hukum historis yang berpokok pangkal pada Volksgericht tidak identik bahwa jiwa bangsa tiap warga negara dari bangsa itu menghasilkan hukum. Melalui pendekatan holistik dalam ilmu hukum, maka ilmu hukum dapat menjalankan perkembangannya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang lebih utuh dan tidak terintegrasi ke dalam ilmu-ilmu yang lain nantinya, akan berakibat bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri.